populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0-14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Faktanya, di Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari polusi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya. Asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Asas menurut WHO adalah to add life to the years that have been added to life, dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Pendekatan menurut WHO, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut: menikmati hasil pembangunan, masing-masing lansia mempunyai keunikan, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal, lansia turut memilih kebijakan, memberikan perawatan di rumah, pelayanan harus dicapai dengan mudah, mendorong ikatan akrab antar kelompok generasi. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan. Yang pertama, peningkatan, kedua, pencegahan, ketiga, diagnosis dan pengobatan, yang keempat, pembatasan kecatatan, dan kelima, serta pemulihan. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang menjadi positif menjadi norma-norma sosial. Penyampaian 10 perilaku baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia, adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Yang keempat, olahraga rutin setiap hari. Menyampaikan pesan bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikuti nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pertama, melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia, sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Yang kedua, melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko. Contohnya, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening, dan seperti screening pap smear, gigi, mulut, dan mammogram. Jenis pelayanan pencegahan tersier. Yang pertama, mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi, membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Yang kedua, misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Yang ketiga, mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis and promote treatment.
Diagnosis ini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan, lansia memanfaatkan buku kesehatan pribadi, serta penandatangan kontrak kesehatan. Yang kedua, oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa-masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan, sosial, kebiasaan merokok, dan minuman beralkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, serta gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat dan tinggi badan, kolesterol, dan tumor. Rehabilitasi, pelaksanaan tim rehabilitasi, prinsip pertahankan kenyamanan, lingkungan istirahat, aktivitas, dan mobilisasi, pertahankan kecukupan nutrisi, pertahankan fungsi pernafasan, pertahankan fungsi pencernaan, saluran upaya rehabilitasi penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan gerak dan imobilisasi, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia.